Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin dengan NIM 1032478 dari kelas HTNB. Sebelumnya tujuannya dibuat video ini adalah untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Fikih Jinayah. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang 3 materi. Yang pertama yaitu hudud, yang kedua ada kisos dan juga diat, dan yang ketiga ada reformasi dan positifikasi hukum Islam. Mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jarimah hudud. Hudud adalah hukum pidana Islam yang bersifat tetap dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Hadis. Tujuan utama dari hudud sendiri adalah bersifat mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri, penerapan hudud secara formal itu kita bisa temukan di Aceh, diatur dalam Konun ya, kalau tidak salah, nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dan Konun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. Hudud sendiri dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu hudud 1 dan hudud 2. Hudud 1 merujuk pada jenis hudud yang sifatnya qati, pasti, dan takkid atau final. Artinya hukuman dan kadarnya sudah diterapkan, sudah ditetapkan secara tegas oleh syariat dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga tidak boleh ditambah atau dikurangi. Mungkin contohnya paling jelas adalah hukuman cambuk bagi peminum khamr, potong tangan bagi pencuri, dan rajam bagi pezina yang sudah menikah. Dalam hudud 1, pelaksanaan hukuman harus didasarkan pada bukti yang kuat. Bukti yang kuat seperti pengakuan pelaku atau kesaksian 4 saksi yang adil. Tidak ada ruang bagi hakim untuk mengubah atau menyesuaikan hukuman ini. Selanjutnya ada hudud 2. Hudud 2 sendiri adalah penerapan hudud yang lebih fleksibel atau sering juga disebut sebagai tazir. Dalam beberapa kasus tertentu, di sini hakim atau penguasa diberi kewenangan untuk menyesuaikan hukuman sesuai dengan kondisi sosial dan keadilan masyarakat. Misalnya dalam mazhab Hambali, hukuman mati bagi murtad bisa dikategorikan sebagai tazir, sehingga dapat diganti dengan hukuman lain seperti penjara atau pengasingan, tergantung pertimbangan maslahat. Dengan demikian, hudud sendiri penyelesaian hukum berdasarkan kebijakan dan kondisi tertentu, tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Mungkin ada beberapa contoh-contoh kejahatan termasuk hudud antara lain zina, dicambuk 100 kali, penuduh zina dicambuk 80 kali, minum khamr dicambuk 40 kali, dan mencuri dipotong tangan. Ciri khas dari hudud adalah hukuman yang tidak bisa diubah atau dikurangi karena sudah ditetapkan syariat dan merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa dimaafkan oleh korban atau negara. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai kisos dan diat. Kisos adalah hukuman balas timpal yang diterapkan pada kasus pembunuhan sengaja atau pelukaan serius. Penetapan kisos harus memenuhi beberapa syarat utama, antara lain pelaku kejahatan harus jelas dan terbukti melakukan pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja. Korban harus seorang yang maksum, yaitu orang yang memiliki hak atas nyawanya sendiri, atau bisa dibilang orang yang merdeka. Semua ahli waris dari korban harus sepakat untuk menuntut kisos. Jika tidak, maka
kisos tidak bisa dilaksanakan untuk mereka. Hukuman kisos sendiri hanya dapat dijalankan berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan dilaksanakan di hadapan pejabat berwenang serta disaksikan oleh ahli waris korban sendiri. Prinsip kisos sendiri adalah balas timpal. Misalnya pembunuh yang membunuh dengan cara tertentu akan dihukum dengan cara yang sama. Misal orang itu membunuh dengan cara memenggal kepala korban, maka pelaku akan dibunuh dengan cara yang sama, dengan dipenggal kepalanya. Selanjutnya ada diat. Diat adalah ganti rugi finansial yang wajib dibayar oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Sehingga sebagai pengganti hukuman kisos ya yang dimaafkan. Diat juga memiliki ketentuan khusus seperti diat besar, misalnya 100 ekor unta sebagai pengganti hukuman kisos pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan. Sedangkan diat untuk pelanggaran yang pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja yang dasarnya disesuaikan dengan tingkat kerusakan atau cedera. Pembayarannya sendiri diat dapat dilakukan sekaligus atau dicicil, dan jika lalai membayar, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penahanan sampai diat itu lunas. Sedangkan penetapan jumlah diat dan proses pembayaran diatur oleh pengadilan atau otoritas hukum yang berwenang, dan diat merupakan hak ahli waris korban, bukan negara. Materi yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah reformasi dan positifikasi hukum Islam. Reformasi hukum Islam adalah proses pembaruan dan penyesuaian hukum Islam agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekedar menegakkan hukum secara formal. Prinsip keadilan ini sangat terkait dengan maqasid al-syariah yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Reformasi hukum pidana Islam menekankan keadilan dan pendekatan kemaslahatan, serta memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman sesuai kondisi sosial melalui hukum tazir. Dengan demikian, hukum Islam tidak dipraktikkan secara kaku, tapi adaptif, tetap di dinamika masyarakat modern. Positifikasi hukum Islam adalah proses memasukkan norma-norma Islam ke dalam sistem hukum nasional. Ini dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, sehingga hukum Islam diadopsi tidak bertentangan dengan asas negara hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi dan positifikasi hukum Islam secara bersama-sama membumikan nilai keadilan Islam yang holistik, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin secara ringkas kesimpulannya adalah hudud adalah hukum pidana tetap yang ditetapkan Allah di dalam Quran dan hadis. Qisas dan diat adalah mekanisme keadilan dan pengampunan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan. Sementara reformasi dan positifikasi hukum Islam adalah upaya agar hukum Islam tetap relevan, adil, bisa diintegrasikan atau ditegakkan ke dalam sistem hukum nasional yang modern. Mungkin segitu saja
pemahaman saya tentang 3 materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.